Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas halaman 18 kitab Safinatun Najah yang berbunyi faslun furudul wudu'i sittatun ila akhirih. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara membacanya dan cara memberikan harokat terhadap kitab gundul ini. Faslun furudul wudu' sittatun ila akhirih, sampai ini nantinya. Dan kita akan belajar bagaimana cara mengharokati kata per kata satu demi satu agar mampu menghasilkan makna yang mampu dipahami oleh kita semua. Oke, lanjut saja. Kita tutup. Kita buka kertas kosong. Kita tulis hal baru. Seperti pada malam ini kita hanya akan membaca satu kalimat saja, yaitu furudul wudu'i sittatun. Nah, bagaimana cara kita membaca ketiga kata ini agar menjadi makna yang sesuai kita harapkan? Maka kita harus mencari maknanya di dalam sebuah kamus. Kalau tidak hafal dengan kosakata bahasa Arab, kita langsung mencarinya di kamus. Jika kita mencari kamus, maka kita akan menemukan lafaz furudun. Yang kedua, al-wudu'u. Yang ketiga, sittatun. Furudun di sini merupakan jamak taksir. Ini cara baca lurus-lurusan, masih belum menggunakan nahu. Semua dibaca doma. Furudun di sini adalah merupakan jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Kata yang menunjukkan mana banyak. Akan tapi cara merubahnya agar menjadi banyak harus ditaksir dulu, yang berasal dari kata mufrad fardun. Asal kata dari furudun itu adalah fardun, yang maknanya fardu. Fardu satu. Ini disebut isim mufrad, isim yang memiliki makna satu. Kemudian agar maknanya menjadi banyak, maka perubahannya harus ditotal, artinya dipecah menjadi fardun disisifi oleh huruf taksir waw, furudun, kemudian harokatnya berubah dari fardun menjadi furdun. Inilah yang dinamakan dengan jamak taksir. Jamak adalah kata yang memiliki makna banyak. Taksir, cara pembuatan agar menjadi banyak tersebut harus dipecah terlebih dahulu. Maka artinya menjadi fardu atau beberapa fardu, atau juga bisa disebut dengan fardu banyak. Kalau fardun ini saja hanya fardu satu. Yang kedua itu adalah al-wudu'u. Al-wudu'u ini artinya wudu. Makna sejatinya indah. Terus kata yang ketiga itu adalah sittatun. Sittatun ini merupakan adat yang artinya 6. Nah, setelah seperti itu, maka kita akan mendapatkan sebuah lafaz furudun al-wudu'u sittatun. Jadi kita maknai secara lurus-lurusan. Furudun artinya fardu, wudu 6. Ini makna tanpa menggunakan nahu. Nah, oleh sebab itu kita sekarang libatkan nahu agar menjadi makna yang sesuai dengan bahasa kitab. Nah, yang pertama, furudul wudu'i. Ini merupakan frase. Apa itu frase? Frase itu adalah sebuah gabungan dari dua kata untuk menciptakan satu kata lain. Kalau dalam ilmu nahu disebut idhofah. Ini namanya idhofah, frase. Nah, kata pertama disebut mudhof. Yang kedua itu mudhof ilaih. Ini satu kesatuan frase. Nah, syarat dari mudhof itu apabila pada kata pertama ada al, harus dibuang. Apabila ada tanwin juga harus dibuang. Seperti lafaz ini,
furudun, karena di pertama itu ada tanwinnya maka harus dibuang menjadi furudu. Kenapa harus begitu? Karena syarat mudhof itu adalah tanpa al, tanpa tanwin. Dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Dan hukum mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Apa itu jer? Harus dibaca kasroh. Awalnya dibaca al-wudu'u, karena menjadi mudhof ilaih maka kena hukum menjadi al-wudu'i, furudul wudu'i. Nah, al-wudu'i merupakan isim makrifat. Tahu dari mana isim makrifat? Karena ada alnya. Al merupakan tanda-tanda isim makrifat. Apabila ada isim makrifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Simbol mubtada seperti ini. Nah, mubtada itu hukumnya rofa. Mana yang dikenakan rofa? Kata pertamanya. Apa itu rofa? Kata yang dibaca doma. Ini namanya rofa, doma. Rofanya menggunakan apa? Menggunakan doma karena jamak taksir. Taksir itu rofanya memakai doma, nasabnya memakai fathah, jarnya memakai kasroh, jazm tidak, karena i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Jadi rofanya jamak taksir dibaca doma, rofanya jamak taksir menggunakan doma. Sedangkan al-wudu'i ini hukumnya jer. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih, menjadi kata yang digabungkan kepada kalimat pertama, maka artinya menjadi fardunya wudu. Nah, dalam sebuah idofah itu menyimpan makna li atau menyimpan makna min yang artinya dari atau milik. Jadi artinya secara tidak langsung ini fardu milik wudu atau fardu dari wudu, tapi saya menggantinya dengan nya, fardunya wudu. Nah, kata setelah idofah ini adalah sittatun. Sittatun merupakan sebuah adat bilangan. Nah, sittatun terletak setelah mubtada. Itu dinamakan dengan khobar. Khobar itu adalah suatu kalimat yang berisi tentang kabar atau penjelasan dari kalimat sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut predikat. Kalau kita tarik ke bahasa Indonesia, mubtada itu adalah subjek, sittatun khobar itu merupakan predikat. Ini merupakan gabungan kalimat isim, disebut idofah. Terus yang kedua, isim juga karena terletak setelah mubtada maka dihukumi menjadi khobar. Khobar hukumnya rofa juga. Mubtada hukumnya rofa, khobar hukumnya rofa. Rofanya sittatun memakai apa? Memakai dhamma. Kenapa memakai dhamma? Karena ini merupakan isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang memiliki makna satu. Memang maknanya ini adalah 6, tapi dari segi lafaz ini menunjukkan satu. 6-nya itu ada satu. Kenapa harus tanwin? Karena tidak ada al, maka ditanwin. Jika ada al, maka tidak ada tanwin. Seperti ini. Ini al-wudu, tidak ada tanwin karena ada al. Di sini asalnya ada tanwin karena menjadi idofah, menjadi mudhof, maka tanwinnya dibuang. Artinya satu kesatuan. Ini karena tidak ada al, maka didatangkan tanwin sittatun. Maka artinya itu adalah fardunya wudu itu ada 6. Khobar ini menyimpan makna itu. Sedangkan mubtada itu menyimpan makna adapun atau adanya. Jadi makna keseluruhannya itu adalah adapun fardunya wudu itu ada 6. Nah, ini merupakan arti setelah kita masukkan dengan ilmu nahwu.
Siapakah yang pantas menjadi khobar? Kalimat yang pantas menjadi khobar itu adalah kalimat setelah mubtada yang pantas disicipi makna itu. Seperti furudul wudu'i ciptatun. Seumpamanya furudun dijadikan mubtada, al wudu'u pantas tidak diberi makna itu. Contohnya fardu itu wudu, gak pantas, berarti gak pantas. Nah, satu kesatuan kalimat dalam bahasa Arab itu dinamakan jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Berhentinya kalimat itu sampai titik. Nah, itu namanya jumlah. Ini sudah sampai titik, artinya kalimatnya sudah sempurna. Dari mana ketahuan sempurna? Karena sudah ada mubtada dan sudah ada khobar. Kalau dalam Indonesia, dari mana kelihatan sempurna? Karena sudah ada subjek, sudah ada predikat. Maka ini sudah dikatakan kalam tam, kalam sempurna. Artinya tidak menimbulkan pertanyaan apabila ada seorang yang mendengar. Adapun fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Oh, berarti ngerti orang yang mendengar itu. Berarti fardunya wudhu itu ada 6. Inilah arti setelah kita masukkan nahu.